Kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhan dengan tema orang-orang yang mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema orang-orang yang mencari Tuhan merupakan satu tema refleksi bagi kita mengenai tujuan kita di dalam hidup, tujuan kita di dalam beribadah, tujuan kita datang menyembah Tuhan apa sih sebenarnya? Banyak orang yang datang ke gereja mencari Tuhan, cuma pertama itu cuma sekedar kebiasaan atau rutinitas karena ya memang Kristen hari Minggu datang ke gereja. Di daerah saya, kekristenan itu adalah hal yang biasa. Jadi orang datang ke gereja itu bukan hal yang wow, tetapi hal yang biasa karena itu sudah terbiasa dilakukan dari kecil sampai dia dewasa sampai tua, ya ke gereja ya memang itu hal yang biasa. Ada juga orang yang ke gereja karena pengen diberkati, karena katanya orang-orang yang di dalam gereja itu katanya diberkati, bisa dapat ini, dapat itu dan banyak hal lagi. Juga ada yang datang ke gereja karena mau disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan di dalam kisah di dalam Alkitab cukup banyak orang yang mencari Tuhan supaya apa sih? Supaya disembuhkan, supaya orang yang mati dihidupkan kembali, sehingga orang banyak tercengang oleh karena kebaikan Tuhan itu, dan mereka berkata, wow, ajaib luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah terpesona dengan berkat dan mujizat dari Tuhan. Kalau kita menjadi tipe orang yang hanya sebatas terpesona terhadap apa yang Tuhan janjikan, terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka terpesona kita akan terbatas. Suatu saat kalau kita tidak dapatkan sama seperti yang kita dapatkan sebelumnya, ada kalanya kita akan kecewa kepada Tuhan. Terpesonalah kepada Tuhan Yesus, bukan kepada mujizat Tuhan Yesus. Cintailah Tuhan Yesus, jangan cintai mujizatnya, jangan cintai berkat-berkat yang didapat darinya, tapi cintailah sumbernya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saya percaya kalau kita orang-orang yang mencari Tuhan bukan karena supaya diberkati, bukan karena supaya disembuhkan, bukan karena supaya mendapatkan sesuatu, saya yakin kita akan menjadi orang yang tidak pernah kecewa kepada Tuhan apapun yang terjadi. Belajarlah, belajar, terpesonalah kepada Yesusnya, bukan terhadap mujizatnya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kejadian di dalam Alkitab, banyak orang yang meninggalkan Yesus, yang dulunya cinta Yesus, yang dulunya berkata, wow, Yesus luar biasa, yang dulunya setiap hari mendengarkan pengajaran Yesus, tetapi ujung-ujungnya mereka banyak meninggalkan Yesus. Kenapa? Mereka menaruh pengharapannya terhadap apa yang mereka lihat dari apa yang Yesus perbuat. Tapi murid-muridnya, dan saya juga berdoa setiap kita yang datang hari ini, kita adalah orang-orang yang terpesona karena cinta kasih Yesus yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, bukan orang-orang yang mencintai berkat-berkat Tuhan. Amin. Yuk kita katakan sama-sama, ikuti saya Bapak Saudara, saya adalah orang yang cinta Tuhan, bukan orang yang cinta berkat-berkat dari Tuhan. 3, 2, ya. Saya adalah orang yang cinta Tuhan, bukan orang yang cinta berkat-berkat Tuhan. Amin saudara. Amin. Amin. Jadi apapun yang kita miliki saat ini, engkau punya rumah, engkau punya motor, engkau punya mobil, jangan taruh cintamu kepada Tuhan diukur dari apa yang kau punya. Tapi cintailah Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Dia berkorban untuk kita, dia sungguh baik. Kita orang yang berdosa ditebus dengan darahnya yang mahal, dia tanggung segala penyakit kita. Kita harus terpesona dengan kebaikan Tuhan. Jangan terhadap benda-benda dunia yang kita dapatkan yang sifatnya sementara. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari satu tokoh yang namanya Salomo. Saya percaya kalau saya sebut Salomo, pasti Bapak Ibu Saudara punya gambaran tersendiri. Salomo ini dia ada 3 kitab yang dia tulis dan itu luar biasa. Mazmur, Amsal, satu lagi apa? Kurang keras. 1, 2, 3. Mazmur, Amsal dan Pengkhotbah. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ketiga kitab ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara akan diberkati dengan luar biasa.
Mazmur berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita memuji Tuhan, bagaimana kita berdoa. Amsal berbicara tentang bagaimana kita harus bersikap dengan satu sama lain. Dan di pengkhotbah diceritakan tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya sia-sia tanpa penyertaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Lanjut. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Ezrani itu, dan daripada Heman, Kalkol dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapatkan nama di atas segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. 34. Maka datanglah orang dari segala bangsa. Perhatikan baik-baik. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya baca ayat ini cuma satu kata, wow. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan hal yang luar biasa. Berkat Tuhan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa maka datanglah orang-orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Semua datang hanya untuk mendengarkan hikmat Salomo. Bapak Ibu Saudara, Anda bisa melihat orang-orang yang ketika dia berbicara rasanya enak, menghibur hati, rasanya memotivasi. Tapi ada juga orang-orang dia baru ngomong 5 menit kita udah bosan, kita udah apa sih ini orang, dia ngomong apa sih? Nah, Salomo diberikan hikmat itu sehingga banyak orang dari segala bangsa, dikatakan dia menerima upeti dari semua raja-raja di atas bumi. Mereka datang untuk menghampiri Salomo. Nah, saya mau flashback Bapak Ibu Saudara. Kenapa sampai Tuhan mencurahkan berkat yang begitu luar biasa kepada Salomo? Nah, kita tahu bahwa Salomo itu siapa? Anak Raja Daud. Jadi Daud diteruskan tata kerajaannya oleh Salomo. Nah, pertama Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang buat saya mengerti akhirnya bagaimana Salomo ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Cukup banyak, tapi saya akan ringkas di dalam 3 bagian. Nanti kalau Bapak Ibu mau tahu lebih banyak, baca 1 Raja-Raja. Itu semuanya kisah Salomo, 1 Raja-Raja 1. Itu cukup panjang kisah Salomo di situ. Baca di rumah, pasti akan diberkati dengan luar biasa. Nah, pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat yang ketiga, 1 Raja-Raja 3 ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa Raja Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan yang ditetapkan oleh ayahnya Daud. Jadi pertama, Raja Salomo ini diberkati Tuhan dengan luar biasa karena dia adalah orang yang hidup mengasihi Tuhan. Amin. Itu tadi yang saya katakan, hiduplah mengasihi Tuhan, bukan hidup dari berkat-berkat yang Tuhan kasih. Jangan cintamu terpaut terhadap apa yang Tuhan kasih saat ini, tapi hiduplah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, Salomo adalah orang yang mengasihi Tuhan berdasarkan ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh Daud ayahnya. Nah, kita tahu bahwa Daud punya satu gelar adalah, Tuhan berkata, Daud itu adalah the man after my own heart. Orang yang paling dekat dengan hati Tuhan adalah Daud. Jadi Daud tahu betul bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan. Daud tahu betul bagaimana memuji Tuhan. Daud tahu betul bagaimana untuk membuat Tuhan itu disenangkan. Dan itu turun kepada anaknya. Minta tolong 1 Raja-Raja 3 ayat ketiga. Kita akan baca Bapak Saudara. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Ia masih mempersembahkan korban sembelihan
dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang-orang percaya harus menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Orang-orang percaya tidak hanya cukup berkata saya mengasihi Tuhan tanpa bukti ada yang menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan tetapi doa saja kita tidak pernah, baca firman tidak pernah, apa yang mau kita tunjukkan? Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan tetapi kita tidak pernah mau mengampuni orang lain. Kalau kita berkata kita mau mengasihi Tuhan tapi kita tidak pernah merasa peduli dengan orang lain, maka itu nol. Mengasihi Tuhan bukan hanya sebatas berkata aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi di sini Salomo mengajarkan kepada kita, dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan cara apa? Dia mempersembahkan korban. Bapak Ibu Saudara, kita harus mampu menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan, bukan kepada orang lain, tetapi kepada Tuhan sendiri. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, kita mengasihi Tuhan, kita harus menunjukkan kasih itu kepada Tuhan dengan mempersembahkan hidup kita. Jadi kita datang ke gereja, kita datang menghampiri tata Tuhan, bukan hanya sekedar datang, duduk, diam, pulang nol. Tetapi ketika kita datang menghampiri Tuhan, ada hal yang kita persembahkan untuk menunjukkan kasih kita. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Sudah dihidupi oleh roh hidup yang setiap hari bergaul akrab karib dengan Roh Kudus. Yang kudus. Hidup yang selalu menjaga perkataan. Hidup yang selalu menjaga pikiran tetap mengasihi Tuhan. Hidup yang selalu setiap hari menjaga tindakan untuk tetap memuliakan Tuhan. Dan berkenan. Hidup yang berkenan itu apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Jadi dari luar hidup kita sehari-hari, kita persembahkan ketiga hal ini. Hidup, kudus, dan berkenan. Nah, ketika kita datang ke gereja, ketika kita datang menghampiri tata Tuhan, kita bawa hidup kita ini yang hidup, kudus, dan berkenan. Dan kita berkata, Tuhan, inilah hidupku sebagai persembahan yang terbaik ku persembahkan untuk Tuhan. Amin. Nah, jadi Salomo adalah orang yang mengasihi Tuhan bukan hanya dari bibir, tetapi Salomo memberikan satu pertunjukan, memberikan satu hal persembahan kepada Tuhan untuk menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan. Amin Bapak Saudara. Kemudian kenapa Salomo bisa mengasihi Tuhan dengan luar biasa? Karena turun dari ayahnya Daud. Jadi perhatikan yang masih muda, anak-anak. Kalau kalian saat ini melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tetap pertahankan. Karena itu adalah warisan yang tidak ternilai. Anak-anak yang punya orang tua pendeta, gembala, bahkan pengerja yang sungguh-sungguh beribadah, bahkan mungkin di jemaat tetapi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita sebagai anak, kita harus bangga. Karena apa? Orang tua kita sedang mewarisi kepada kita gaya hidup kerajaan Allah. Amin. Jadi anak-anak di tempat ini jangan bangga ketika papamu punya mobil, ketika papamu punya rumah besar. No, banggalah ketika papamu mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Karena ketika papa mamamu mengasihi Tuhan dengan luar biasa, sedang ada warisan kerajaan sorga yang diturunkan kepada setiap anak-anak. Amin Bapak Saudara. Juga orang tua, kalau kita saat ini sedang dan tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ingat bahwa kita sedang mewarisi sesuatu yang berharga bagi anak-anak kita. Anak cucu kita sedang diwarisi oleh gaya hidup kerajaan Allah. Dan saya terlalu percaya ketika mereka mewarisi gaya hidup kerajaan Allah, mereka pasti hidupnya diberkati dan dipelihara Tuhan. Jadi sangat baik ketika ibu-ibu bawa anak-anak ke gereja, walaupun masih kecil, masih sedikit ribut, tidak masalah. Karena apa? Engkau sedang mengajari dia bagaimana cara mengasihi Tuhan. Engkau sedang mengajari dia bagaimana untuk menunjukkan
cara mengasihi Tuhan itu seperti apa. Itu yang pertama Ibu Saudara. Salomo mengasihi Tuhan lewat cara ayahnya Daud mengasihi Tuhan. Kedua, Bapak Saudara, yang kedua, ini hal yang membuat saya tercengang terhadap kepribadian Salomo. Kita baca di 1 Raja-Raja 3, naik ayat yang kelima. Ketika dia lagi mempersembahkan korban, maka Tuhan berfirman kepada Salomo. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, poin kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa Salomo ini diberkati Tuhan dengan luar biasa? Karena doa dan permintaan Salomo ini luar biasa. Nah, saya mau kembali ke pribadi kita masing-masing. Seandainya hal ini adalah kita, Tuhan dari sorga, Tuhan Yesus Roh Kudus berkata kepada kita, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ada satu kali Tuhan berkata kepada Salomo, minta apa yang kamu mau. Jadi ini efek Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan disenangkan lewat korban, pasti Tuhan itu berkata minta. Coba juga anak-anak praktekkan kepada orang tua deh. Coba senangkan orang tuamu, pasti akan keluar kata-kata ini. Nak, minta apa? Istri-istri coba senangkan suamimu. Suami pasti ngomong, mah minta apa mah saya belikan. Sebaliknya. Nah, ketika Salomo lagi mempersembahkan korban, maka Tuhan berkata, minta sesuatu yang hendak kuberikan kepadamu. Tapi tahu gak apa yang diminta Salomo? Kita baca ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, mari kita lihat apa sih yang diminta Salomo. Nah, ini yang diminta Salomo. Maka berikanlah kepada hambamu ini mobil, kuda, rumah besar, uang. Salah apa benar? Salah ya. Ya, berarti saya baca ulang kalau begitu. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Perhatikan baik-baik Bapak Saudara. Dia mintanya bukan mobil, karena mobil waktu itu enggak ada, jadi pantas enggak minta. Iya dong, ngapain dia minta mobil aja dia belum ngerti. Nah, dia enggak minta kekayaan Bapak Saudara. Lanjut ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 11. Jadi berfirman Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, tidak meminta umur panjang atau kesehatan tadi, tidak meminta kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Lanjut ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh apa? Hikmat. Hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Wow, gak ada orang yang hikmatnya bisa melebihi Salomo. Jadi Bapak Ibu Saudara, gak ada hikmat yang bisa melebihi hikmat Salomo, termasuk kita. Karena ini adalah janji Tuhan kepada Salomo. Nah, kedua Bapak Ibu Saudara adalah permintaan Salomo yang menurut saya luar biasa. Bukan permintaan yang egois. Salomo tidak sedang meminta tentang kekayaan yang bisa menyenangkan dagingnya. Dia tidak sedang meminta umur panjang supaya dia boleh menjadi raja yang dalam waktu yang cukup panjang. Juga dia tidak meminta kemenangan-kemenangan atas musuhnya. Tapi dia hanya meminta apa?
Dia meminta hikmat. Dia meminta supaya dia bisa memimpin. Dia meminta sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, seberapa sering kalau kita berdoa, kita gak pernah ingat orang. Kita hanya berdoa, Tuhan berkati aku Tuhan, Tuhan sembuhkan aku Tuhan, Tuhan lagi kurang ini Tuhan, dan ini aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan, aku dan aku. Bapak Ibu Saudara, belajarlah ketika engkau berdoa, tidak hanya berkata aku, tapi mulailah belajar dia, mereka. Berkati mereka Tuhan. Amin. Belajarlah ketika engkau mulai berdoa, bukan hanya berbicara tentang dirimu sendiri, tentang apa yang kau perlukan, tapi belajarlah untuk berdoa bagi orang lain. Belajarlah untuk meminta sesuatu yang tidak hanya menguntungkan diri kita sendiri, tapi kita harus belajar meminta yang membawa dampak bagi banyak orang. Kita harus meminta sesuatu yang bisa membuat hidup orang lebih baik lagi. Itu yang diminta Salomo, Bapak Ibu Saudara. Dia meminta itu, dia sebagai seorang raja. Dia tidak minta panjang umur. Dia tidak meminta kekayaan. Dia tidak meminta kemenangan atas perang. Tidak. Dia hanya meminta hati yang bijak supaya dia bisa memimpin banyak orang yang banyak maunya. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang membuat saya berkata, oh Salomo memang pantas mendapatkan hal itu. Yang ketiga, 1 Raja-Raja 6 ayat pertama. 1 Raja-Raja 6 ayat yang pertama dikatakan, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Yang tiga, hal yang luar biasa yang saya kagum dengan Salomo adalah dia mendirikan rumah bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seberapa pedulikah kita dengan rumah Tuhan? Rumah Tuhan gak usah muluk-muluk, karena ini berbicara gedung, karena itu yang dibangun Salomo adalah gedung. Pertama, seberapa peduli kita dengan gereja kita yang ada kita di tempat ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa dia membangun rumah bagi Tuhan. Nah, bait suci itu yang dia bangun, tujuannya apa? Jadi Salomo tadi dikatakan ketika dia mempersembahkan korban, dia masih membawanya itu ke bukit-bukit persembahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, sehingga dia mau mendirikan atas hikmat dari Tuhan, atas pewahyuan dari Tuhan, dia mau mendirikan bait suci, dia mau mendirikan bait Tuhan bagi bangsa Israel. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Bait suci dibangun. Tujuannya adalah supaya Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Ketika bait suci didirikan, Roh Allah berdiam di tengah-tengah umatnya, maka percayalah ketika Tuhan sudah berdiam di tengah-tengah umatnya, pasti ada perlindungan Tuhan, amin. Pasti ada pertolongan Tuhan, amin. Pasti ada berkat Tuhan mengalir. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Yang merasa dirinya bait Allah katakan amin. Sekali lagi, yang merasa dirinya bait Allah katakan amin. Haleluya. Kita semua adalah bait Allah Bapak Ibu Saudara. Tetapi pertanyaan selanjutnya, adakah kita membangun bait Allah ini supaya Allah mau berdiam di dalam diri kita? Salomo membangun bait Allah supaya Allah turun, tata Allah turun, dan dia berdiam di tengah-tengah umatnya. Nah, pertanyaannya, adakah kita membangun diri kita sebagai bait Allah supaya Roh Allah turun atas kita? Adakah kita bangun mesbah keluarga supaya di dalam keluarga kita Allah berdiam dan memerintah di situ? Adakah kita membangun mesbah Allah di dalam gereja kita supaya apa? Supaya Allah boleh berkenan dan hadir di setiap kita ibadah. Karena bait Allah Bapak Ibu Saudara di zaman perjanjian baru dan zaman perjanjian lama. Kalau perjanjian lama hanya berbicara tentang gedung, tentang tempat, tabut perjanjian,
Tetapi di perjanjian baru ini, bait Allah tidak hanya berbicara sekedar gedung bangunan, tapi bait Allah adalah kamu dan saya. Adakah kita bangun diri kita? Bagaimana caranya, Pak? Bangun bait Allah ini. Hiduplah menurut ketetapan firman Tuhan setiap hari. Berdoalah setiap waktu. Sembahlah Tuhan setiap waktu. Ketika engkau setiap hari makin intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, maka bait Allah ini semakin disempurnakan. Maka ketika bait Allah ini semakin disempurnakan, maka Tuhan, roh Tuhan semakin lama, semakin luar biasa berdiam dan memerintah di dalam hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yuk katakan sama-sama, saya mau membangun diri saya sebagai bait Allah. 3, 2 ya. Saya mau membangun diri saya sebagai bait Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah bangun diri kita sebagai bait Allah, maka itu tadi, kalau Allah sudah bertata di dalam hati kita, maka pasti ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada kuasa Tuhan tercurah di dalam hidupmu dan hidup saya. Kalau kita sudah membangun mesbah Allah, mesbah bagi Allah, kita sudah membangun bait Allah di dalam keluarga kita, maka saya percaya di dalam keluarga itu ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jadi meminta sesuatu, berbicara tentang bagaimana Allah memimpin keluarga kita, bagaimana Roh Kudus bisa menjadi kepala atas keluarga kita, menjadi tuntunan bagi kehidupan kita setiap hari. Tidak hanya berbicara kita berkata, Tuhan datanglah, Tuhan lawatlah, sedangkan kita tidak menyediakan baiknya di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Salomo membangun bait Allah supaya Tuhan boleh berdiam di tengah-tengah umatnya. Saat ini kita semua yang di tempat ini, mari kita bangun bait Allah yang merupakan diri kita sendiri, supaya hidup kita setiap hari dituntun oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketiga hal ini adalah hal yang luar biasa yang dilakukan Salomo. Pertama tadi dia mengasihi Tuhan, dia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Kedua, doa dan permintaan Salomo yang bukan tentang kepribadiannya, bukan tentang dirinya, tapi berbicara tentang kepentingan banyak orang. Dia tidak meminta harta kekayaan. Dan yang ketiga, dia mau membangun bait suci, dia mau membangun bait Allah. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita terapkan ketiga hal ini di dalam kehidupan kita setiap hari, maka saya terlalu percaya hidup kita pasti luar biasa di dalam Tuhan. Kita akan mengalami mujizat, kita akan mengalami ledakan-ledakan kuasa Roh Kudus yang setiap hari akan kita alami. Kita akan rasakan perlindungan Tuhan, segala kekhawatiran lenyap dalam nama Yesus. Karena apa? Roh Allah ada di dalam diri kita. Nah, oleh karena dia melakukan ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara, maka tadi pertama, dia diberikan hikmat. Hikmat maksudnya apa sih? Hikmat adalah kemampuan untuk mengatur atau mengatasi kehidupan sehari-hari. Termasuk di dalam berbicara diberikan hikmat, di dalam berpikir diberikan hikmat. Bapak Ibu Saudara, pernah nggak lihat orang kayak begini? Dia mau menyampaikan sesuatu, tujuannya baik, tetapi menjadi tidak baik karena cara penyampaiannya kurang baik. Pernah Bapak Ibu melihat satu rumahnya besar, perabotannya banyak, tetapi rasanya berantakan, gak beraturan karena tidak punya keahlian di dalam mengatur segala sesuatunya. Nah, Salomo Bapak Ibu Saudara, pertama dia diberikan hikmat oleh Tuhan supaya dia bisa memutuskan segala perkara yang dialami oleh bangsa Israel karena dia seorang raja. Diberikan hikmat itu artinya kita memiliki pola pikir yang sesuai dengan pola pikir Allah. Kita punya cara berpikirnya Allah. Kita punya cara sudut pandangnya Allah. Pertama itu Salomo diberikan hikmat sehingga dia bisa mengubah Mazmur, Amsal dan pengkhotbah. Kedua, Salomo diberikan pengertian. Diberikan apa pengertian? Itu termasuk pengetahuan dan intelektual Bapak Ibu Saudara. Jadi saya percaya orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan tidak akan pernah bodoh. Amin. Anak-anak yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah bodoh. Tapi anak-anak yang mengasihi Tuhan akan selalu diberikan pengertian oleh Tuhan. Jadi
ibu-ibu orang tua, kalau mau anak kita punya pengertian yang luar biasa, intelektualnya bagus, tuntun hidupnya untuk mengasihi Tuhan. Saya terlalu percaya anak-anak orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak akan bodoh, tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan senantiasa diberikan pengertian oleh Tuhan. Amin. Ketiga, Bapak Ibu Saudara, Salomo diberikan akal yang luas. Tadi seperti yang saya katakan tadi, ada banyak cara akal. Ini Pak Rono, dia bukan tukang tapi dia bisa bikin seperti ini. Luar biasa, banyak, setiap kita pasti muji. Bagus, diberikan akal untuk bekerja dengan baik oleh Tuhan. Banyak yang hal-hal yang tidak bisa dilakukan, tetapi ada orang-orang yang tertentu yang dia pelajari sedikit saja, itu begitu bagus. Itu karena apa? Diberikan akal oleh Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa ketika Salomo melakukan ketiga hal tadi dan banyak hal lain lagi, maka dia menjadi orang yang dimintai nasihat. Bahkan bukan hanya orang biasa, tetapi raja-raja dari segala muka bumi. Dan ada salah satu ratu, karena dia mendengarkan hikmat Salomo yang luar biasa, maka dia datang untuk menemui Salomo. Dan dia bawa persembahan begitu banyak. Dia melihat bagaimana Salomo luar biasa mengatur rumah Tuhan. Dia melihat Salomo bagaimana luar biasa mengatur perabotan yang ada di istana. Dia tercengang sehingga dia memberikan persembahan yang begitu besar. Dan hidup Salomo terpelihara dengan luar biasa. Tadi dikatakan bahwa raja-raja dari seluruh dunia membawa upeti kepada Salomo. Dan Bapak Ibu Saudara supaya tahu, itu bait Allah dibangun Salomo dengan biaya yang cukup besar. Tapi semuanya tercukupi karena dia punya hikmat. Oleh karena hikmatnya, banyak orang datang kepada Salomo. Banyak orang yang datang meminta nasihat kepada Salomo, termasuk ratu dari negeri Sheba, kunjungan dari negeri Sheba datang untuk meminta nasihat kepada Salomo. Dan dia tercengang bagaimana Tuhan menaruh hikmat atas Salomo sehingga dia memberikan banyak harta bendanya kepada Salomo. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang mau saya katakan sebagai penutup? Ketika kita menyediakan hati yang lapang untuk Tuhan, ketika kita menyediakan hati yang terbuka untuk Tuhan, ketika kita menyediakan hidup kita untuk full diisi oleh Tuhan, maka terlebih lagi Tuhan rindu untuk mengisi hidupmu dengan hal-hal yang luar biasa. Amin. Kalau kita bersedia berkata bahwa Tuhan, saya lapangkan hati saya untuk Tuhan boleh berdiam atasnya. Saya bangun bait suci Allah yang ada di dalam diri saya untuk Tuhan untuk berkuasa atasnya. Maka Tuhan terlebih senang lagi, Dia akan curahkan dengan luar biasa segala sesuatu yang baik di dalam hidupmu dan hidup saya. Amin Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara semua, Salomo diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta harta benda, tetapi Tuhan sediakan dengan luar biasa. Kekayaan Tuhan tambahkan, kesehatan Tuhan tambahkan. Saya mau ingatkan lagi bahwa jangan pernah terpesona dengan berkat-berkat dari Tuhan, tapi terpesonalah dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Dan lapangkan hatimu, lapangkan bait suci Allah untuk Allah boleh berdiam di dalamnya. Maka setiap hari engkau akan melihat keajaiban-keajaiban yang luar biasa Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Amin Bapak Saudara.